Bapa, ini tubuhku, ini jiwaku, ini rohku. Pakailah segenap hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, pakai segenap hidupku menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Bapa, ini doaku, ini tangisku, ini kerinduanku. Bapa, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, pakai segenap hidupku menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Bapa, ini doaku, ini tangisku, ini kerinduanku. Bapa. Haleluya. Shalom mitra misioner. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan tamu dan narasumber kita, yaitu Ibu Kitty. Iya. Selamat malam Ibu Kitty. Selamat malam Pastor Tommy. Apa kabar Ibu? Baik sekali. Puji Tuhan. Itu tadi saya dengar lagunya Pak, hati saya benar-benar terangkat. Itu di album mana ya Pak itu album? Hah? Karena itu terus terang lagu itu seperti kayak isi hati saya untuk kayak memang kita kalau mau melayani mau apa ya itu serahin semuanya itu dalam banget loh Pak. Itu bagus banget tuh Pak. Gimana tuh Pak lagunya? Iya. Itu lagu yang saya ciptakan Ibu. Jadi belum ada albumnya Ibu. Pantesan merindingnya. Iya, jadi pada saat itu saya dipenuhi oleh kerinduan akan jiwa-jiwa. Jadi ketika saya ambil gitar, ketika saya sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba kata syair ini keluar dengan sendirinya. Karena dia berulang-ulang, saya mulai kepikiran loh kok ini berulang-ulang ya, gitu. Nah akhirnya saya ambil handphone, jadi untuk saya rekam begitu aja. Luar biasa. Gitu aja sih Ibu. Luar biasa. Saya yakin banget ini lagu ini memang menjadi pegangan atau menjadi kekuatan buat kita semua yang mau melayani. Amin. Sangat Amin. Diberkati loh Pak Tommy. Luar biasa. Makasih banyak Ibu Kitty. Sekali lagi Bu, makasih banyak sudah datang di program Misi Kita TV. Siap. Ya, Misi Kita TV Mitra Misioner adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi, menginspirasi, memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif
dalam pelayanan misi dan menyebarkan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Nah, Ibu Kitty, sebentar ini gitarnya harus saya geser dulu ya. Ya, sebentar. Nah, Ibu Kitty, ini kan diskusi kita adalah seputar misi, Ibu. Ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita kepada pemirsa Mitra Misioner. Ibu ini siapa sih yang cantik, Waduh. yang energi, Waduh, tersanjung yang murah hati. Nah, siapa sih Ibu? Monggo Ibu. Wah, tersanjung saya. Ya, shalom semuanya. Ya, saya Kitty Frederick. Ya, marga saya Kitty Frederick, tetapi sudah menikah menjadi makai suami jadi Kitty Weni ya. Kitty Weni. Tapi Kitty itu nama panggilan. Kalau nama asli saya tuh panjang sekali. Panjang Pak banget Tommy. ya. Mari Astrid Alexandrina Octavia Frederick. Nah, Waduh, ayo. panjang sekali. Yang hafal luar biasa tuh ya. Yang hafal kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah. Iya, saya sudah menikah dengan Pak Lukas Weni, memiliki 2 anak. Ya, saat ini sudah berusia 21 tahun dan 18 tahun anaknya. Ya besar-besar Ibu ya. Puji Tuhan. Nah, sampai dengan saat ini saya berkarir di salah satu bank swasta. Kalau dihitung-hitung karir saya di bank swasta ada 3 bank yang saya sudah pernah bekerja. Tahun ini tepatnya 30 tahun saya berkarir di bank. Sudah 30 tahun ya. Iya, tahun ini di bulan berkarya Juli di perbankan. di perbankan. Oh, luar biasa sekali. Iya. Ya. Nah, sudah terlibat 30 tahun di dalam perbankan ini. Nah, kenapa sih Ibu Kitty masih begitu banyaknya kesibukan Ibu, masih sempat-sempatnya itu terlibat di dalam pelayanan misi? Gimana sih ceritanya Ibu? Nah, itu dia ya. Yang pertama adalah kita memiliki satu pasangan kita yang sevisi. Oh, pasangan. Satu, pertama pasangan kita yang sevisi, yang haus akan jiwa-jiwa, yang maksudnya tuh memiliki kegerakan yang sama. Terus kemudian komunitas yang menunjang ya untuk melakukan Jadi visi pasangan, dan baru komunitas yang ya. menunjang. Tetapi yang pasti adalah diri kita tuh memang benar-benar rindu. Rindu. Jadi rindu untuk melihat jiwa-jiwa di luar daripada yang kita lihat di depan mata. Karena saya pertama kali pelayanan itu benar-benar seperti kayak dijeblosin atau dijerumusin. Saya tahu kalau Dijorokin ya. jorok ya, saya bisa Dijorokin sebut sih gitu. namanya sih sebenarnya si bapak itu. Tapi saya sangat diberkati sekali ya. Saya dijorokin ya. Kita saya masih bekerja saat itu sampai saat ini saya masih bekerja. Tapi di dalam tengah-tengah pekerjaan kita ada lakukan pelayanan ya. Pada saat melakukan pelayanan yang pertama adalah kita harus melihat situasi dan kondisi cuti saat itu. Tetapi saya minta cuti. Intinya pelayanan pertama saya itu adalah di Jawa Tengah waktu itu. Terus kemudian kita dibagi kelompok. Nah, saya itu adalah orang yang nggak bisa khotbah, nggak bisa mimpin pujian, tapi hanya mau melayani atau mau pergi di tempat sesuatu yang tidak pernah kita datangi. Pengen melihat jemaat di sana seperti apa. Nah, ternyata pas sampai di sana kita dibagikan kelompok, kirain kan mungkin rame-rame ya, ternyata dibagi kelompok per desa-desa. Jadi per kelompok itu berapa orang tuh? Per kelompok sekitar 3 sampai 4 orang. Oh, 3 sampai 4 3 sampai 4 orang dan kita juga nginap di jemaat. Oh, di rumah jemaat. Di rumah ya? jemaat. Oke. Kita nginap di rumah jemaat dan kita makan apa yang mereka makan. Kemudian kita benar-benar hidup bersama dengan mereka. Mereka mandi dengan air apa, kita juga ikut mandi dengan air apa. Nah, tetapi di tengah-tengah kegiatan itu kan mereka ada perkumpulan kayak mungkin mesti doa atau apa. Nah, kita tuh karena dianggap dari kota, jadi kita dianggap tahu segalanya, Pak Tommy. Aduh, ini benar-benar tantangan yang lu berat. Tahu segalanya. Jadi pas ada ibadah wanita saat itu langsung bilang, oh ada ibadah wanita, semua tolak-tolakan, kamu yang pimpin. Aduh, saya nggak bisa yang namanya tuh
membawa sharing firman, tapi disuruh bawa firman. Nah, itu saya kenapa saya selalu ingat yang di Filipi 6 ya, yang 4 yang tentang bersukacitalah. Hanya itu yang ada di dalam pikiran. Kayaknya kan gampang banget saya mau bawakan firman Tuhan itu bersukacitalah gitu. Jadi saya pikir pokoknya intinya dalam segala apapun bersukacitalah senantiasa ya, gitu ya itu. Nah, itu pertama kali tahap itu dengan penuh gemetar, dengan penuh tetapi ternyata setelah kita menjalani sekitar 3 hari lah, kita biasanya weekend, dan kita melihat kehidupan mereka, dan kita melihat apa yang mereka lakukan, dan kita melihat kumpulan orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dan melihat kita yang tidak ada apa-apanya tapi mau dipakai Tuhan untuk memberikan firman Tuhan. Dan menurut saya tuh seperti gini, kayaknya saya ngucapinnya tuh dengan tidak sepengetahuan yang alkitabiah yang luar biasa loh. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan. Tapi kok bisa mereka tuh benar-benar benar-benar memperhatikan. Nah, kalau udah seperti itu, saya tuh hanya bilangnya, wah berarti Tuhan tuh hanya mau apa? Kita mau melangkah. Amin. Kita mau jalan. Amin. Pada saat kita mau melangkah, kita mau jalan, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan akan sertai. Yes, amin. Karena ternyata tuh hikmat Tuhan yang ada dalam kita, walaupun seperti Musa kan, aku tidak pandai bicara, tapi kan Tuhan bilang kalau kamu mau, aku akan ajarkan atau akan kirimkan orang-orang juga yang untuk membantu. Nah, aku juga intinya gini, pada saat kita mau melayani saat itu, kita mau dulu. Saya berpikir oke, saya mau. Dan akhirnya setelah saya melihat atau saya mengikuti, pulang dari sana itu ada rasa sukacita. Ucapan syukur yang tak terkatakan dan itu luar biasa, Pak. Tapi kita tidak akan merasakan itu kalau kita tidak melihat secara langsung ya. Jadi bagaimana mereka itu dari sisi makan, mereka makan satu piring, hanya satu tempe, satu keluarga, kita juga makan bersama gitu. Terus kemudian saya melihat bahwa mungkin uang kita 50.000 ya. 50.000 kita saat ini kita beli kopi di manapun tuh 50.000. Zaman dulu 50.000 itu saya pelayanan sudah lebih dari 20 tahun ya. Oh, berarti ini pelayanan misi yang pertama itu lebih 20 tahun 20 tahun lalu. Oke. 20 tahun lalu. Itu pertama kali. Nah, berarti belum menikah atau sudah menikah tuh? Belum. Okay. Belum. Jadi belum. Pertanyaannya bagus. Belum. Jadi saya memang mengikuti. Jadi kebetulan suami juga yang memimpin rombongan. Jadi saya ikut. Bukan suami ya. Belum suami waktu itu. Suami ya. Lanjutkan juga tadi. Nah, saya melihat bahwa dengan uang, ibaratnya kalau kita 30.000, 50.000 itu kita hanya beli kopi, hanya lunch sekali buat kita. Ternyata bagi mereka itu bisa dipakai buat 1 minggu seisi keluarga. Itu yang membuat salah satu tuh bahwa betapa sangat berarti sekali uang itu di kehidupan atau di keluarga yang lain. Itu salah satu yang membuat kita mengucap syukur bahwa Tuhan, saya masih bisa menikmati. Tetapi itu ibaratnya jadi kayak kerinduan, jadi kayak bukan candu, tapi kerinduan untuk terus melakukan itu hingga sampai saat ini juga. Sampai saat ini. Dan padahal simple, kita hanya datang. Dan saya sih percaya ya, setiap teman-teman suka lain kali setelah kita berulang, akhirnya kita mengajak teman sama, mungkin mereka merasakan hal yang sama. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa doa, atau aku nggak punya uang untuk pergi. Perkataan saya suka bilang begini, bahwa Tuhan tuh nggak lihat kamu punya semuanya, tapi Tuhan hanya mau hatimu mau nggak? Mau dulu. Itu di garis bawah ya. Hati. Mau tidak. Okay. Pada saat engkau bilang mau, angelic activity itu, malaikat-malaikat Tuhan itu akan membantu semuanya. Apa yang akan kita perlukan. Mau ngomong biaya, Tuhan akan cukupkan. Mau ngomong waktu, Tuhan akan cukupkan juga. Nah, terus kemudian pekerjaan. Nah, saya terkadang pekerjaan ini yang membuat karena kan saya pekerja yang benar-benar kantoran ya. Jadi benar-benar 9 to 5 seperti. Jadi kalaupun kita mau cuti, kita mesti lihat-lihat benar-benar. Nanti jangan-jangan ini pelayanan terus, kapan kerjanya. Nah, tetapi saya dari dulu
ya. Ini saya dari dulu sebelum saya menikah, karena saya Jadi udah masuk tujuan dalam, supaya ada keseimbangan Ibu ya. iya, Oke, karena lanjut. sudah langsung kita harus menjadi berkat. Menjadi Kita berkat sudah juga. bekerja, tapi kita pengen lihat kita jadi berkat di tempat yang kita akan datangi. Nah, saya punya kebiasaan setiap tahun kan kita renew cuti ya. Nah, katakan ada zaman dulu masih cuti cuma 14 hari, terus sekarang udah sampai dengan 21, pernah di satu perusahaan yang lain 24 hari. Itu karena tahu saya suka melayani, jadi saya selalu angkat cuti saya kepada Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan. Berarti dari 20 tahun lalu dan sampai sekarang. Yes. Jadi cuti itu benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan, Iya. dengan terlibat, dengan pergi ke ladang apapun misi. itu, iya. Jadi ibarat kata kalau memang kita ada liburan, jadi saya tuh melihat bahwa Tuhan itu sangat kreatif dan sangat luar biasa dan sangat punya ide untuk mereward kita. Nah, jadi pada saat kita mau melayani, yang penting hati kita mau, Tuhan akan provide semua. Cuti diizinkan. Kemudian situasi semua dibuat baik. Nah, saya angkat cuti, saya bilang, Tuhan, saya mau pakai cuti ini untuk kemuliaan-Mu. Kasih waktu. Seperti itu. Dan itu saya lakukan setiap tahun. Sampai akhirnya saya menikah. Dan setelah menikah kan punya bagaimana anak. Bagaimana cara memberi waktunya itu. Iya, kebetulan saya memiliki suami yang sangat luar biasa di dalam menjangkau jiwa ya. Memiliki iman yang luar biasa karena kalau saya melihat anak saya masih kecil, tuh pasti mungkin orang lain, wah kamu harus jaga anak, kamu ngapain pergi gitu, biar saya aja yang pergi. Tetapi pada saat kita dihadapi pelayanan yang harus pergi, dan perginya tuh berdua. Suami saya tuh bilang bahwa, ayo nggak apa-apa, kita pergi. Tuhan pasti akan pelihara anak kita sampai dari bayi. Dari bayi mereka sampai kita mau retret kemana pun yang kita belum punya kendaraan, kita bawa bayi kita pakai bus, pakai stroller. Jadi apa ya? Menurut saya kalau kita memiliki kerinduan yang sungguh itu kita tidak punya alasan untuk menolak atau kita tidak membanding-bandingkan atau kita bilang wah karena ini, wah saya harus jaga anak, wah saya harus kerja. Kalau hati kita memang sudah mau menjalankan misi, kita sudah tahu jadwal, doain itu. Sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan, bilang bahwa Tuhan aku mau ke sana. Nah, itu yang suka membedakan orang adalah mintanya tuh kalau dia ada pelayanan, mintanya tuh setengah-setengah. Jadi otomatis kalau ada sesuatu yang lain dia kayak mengiyakan. Wah, emang gue nggak bisa pergi karena anak gue begini. Wah, gue nggak bisa pergi karena pekerjaan gue gini. Karena dia minta dengan sungguh-sungguh. Karena aku mau menjangkau jiwa. Kalau benar-benar kita minta Tuhan, aku mau ini, saya cuma waktu cuti 2 hari, Tuhan aku mau ini biar Tuhan lancarkan semua. Saya mau buat pekerjaan saya beres. Seperti itu. Jadi dengan kesungguhan hati itu Tuhan itu luar biasa kreatif, dia bisa atur semuanya karena dia mau menjalankan karena dia Tuhan seperti bilang, oh anakku mau menjalankan pekerjaanku, mau menjangkau jiwa. Menjadi saksi itu. Pastor Tommy. Sedikit informasi mitra misioner bahwa seperti yang diceritakan oleh Ibu Kitty tadi, bayangkan bahwa putrinya dan putranya hari ini mereka semua terlibat di dalam pelayanan. Bayangkan, jadi semuanya terlibat di dalam pelayanan. Puji Tuhan, mereka semua juga adalah anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang, terlibat di dalam pelayanan gerejawi. Bayangkan, padahal tadi kisahnya tadi mereka rupanya terbiasa waktu kecil, ya kalau memang ada waktu-waktu tertentu harus melayani misi, harus misi, mereka dibawa pakai dorongan bayi stroller tadi ya. Iya, dibawa atau malah kita tinggal mereka sampai memang tidak semua orang happy melihat itu, Pak. Jadi bisa aja orang-orang, wah anak masih kecil kok udah ditinggal, ini hal seperti itu. Tetapi karena kita memiliki tekad dan itu akhirnya tahun demi tahun kita lakukan, dan itu akan menjadi contoh buat anak-anak. Anak-anak tuh nggak perlu kita omongin, oh kamu harus begini, harus begini, enggak. Mereka melihat, karena kita mengajarkan anak-anak setelah mereka mulai beranjak ke
mulai anak-anak, terus kemudian mulai remaja, sekarang udah mulai dewasa. Kita cuma bilang bahwa begini, pada saat kalian mengizinkan mama papa untuk pelayanan, meninggalkan kalian, kalian juga sudah melayani. Betul Kalian sekali, juga betul sudah sekali. melayani. Benar sekali. Kalian sudah mensupport dan itu adalah bentuk pelayanan. Jadi kita melibatkan mereka. Jadi mereka nggak harus hadir juga di Iya, tempat betul pelayanan. sekali. Sekali-sekali kita memang ajak. Iya. Tetapi dengan mereka mengiyakan, merilis kita dengan penuh sukacita dan kita meminta, Kak, Dek, doain mama papa ya. Itu kalian sudah ambil. Sudah ikut pelayan. ambil bagian dalam Iya. pelayanan ya. Sudah ambil dalam Iya, pelayanan. jadi mitra misi seperti dikatakan Ibu Kitty tadi, bahwa anak-anak mungkin mereka lalai mengikuti perintah kita, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru kita. Makanya hari-hari ini putri dan putra dari Ibu Kitty dan Pak Lukas itu mereka semuanya tanpa diperintah, tanpa disuruh, mereka semuanya terlibat dalam pelayanan sampai hari ini. Iya. Padahal tadi usianya sudah, Puji sudah Tuhan. lagi usia ini ya, lagi usia produktif, Iya. usia istilahnya gairah muda gitu. Iya. Tapi puji Tuhan mereka persembahkan kepada Tuhan ya. Benar. Luar Jadi biasa sekali. itu kalau dilihat sekarang itu mudah ya Pak. Tetapi pada saat kita untuk membawa mereka untuk benar-benar hidupmu ini untuk Tuhan ya. Jadi kalian itu ada tuh punya misi tertentu ya. Itu nggak gampang. Karena itu dia harus melihat contoh. Iya, jadi bagaimana contoh dalam kita menjalankan misi, dalam kita menjalankan pelayanan itu adalah komitmen waktu. Terus kemudian kesungguhan hati. Saya bilang ke anak-anak saya, kalau kalian mau melayani tapi hanya untuk dilihat orang atau hanya untuk gagah-gagahan, kalian akan capek. Dan itu tidak akan jadi berkat. Tetapi kalau ini memang menjadi kerinduan hati kalian, Tuhan yang akan mampukan. Yes. Itu sih. Luar biasa, Jadi Ibu, ya. iya, sampai di satu titik mereka juga pernah juga Pak Tommy, bukan yang berarti mereka enggak langsung semua gereja, enggak. Ada juga di satu titik tuh kalau mau suruh gereja kayaknya malas sekali. Sampai akhirnya mereka menemukan itu udah suatu kerinduan. Yang nggak perlu kita. Jadi bukan karena kewajiban ya. Iya. Awalnya memang seperti kita desak, kita Betul, dorong ya. betul. Sampai ke level itu menjadi kerinduan mereka. Sampai kerinduan mereka, sampai kita nggak perlu ngomong-ngomong, mereka udah. Sampai pernah anak saya yang kedua itu sampai dia itu pun terharu ya. Itu pun dia sampai bilang, dia pas kita lagi doa keluarga, terus dia bilang gini, "Mah, Pah, aku tuh pengen kayak kakak juga lebih dulu melayani. Aku pengen kayak kakak itu bisa melayani. Yes. Tapi aku apa ya?" Dia bertanya seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, kita mengajarkan untuk mereka cari apa yang menjadi talentamu yang Tuhan akan pakai. Yes. Akhirnya dia berdoa dan dia mencari, tiba-tiba dia datang pada berikutnya, dia bilang, "Aku mau main bass." Wah, pada saat itu dia bilang, "Aku main bass," Pak Tommy. Dia tuh belum bisa main bass. Tapi dia bilang, "Aku pengen main bass." Akhirnya dia dengan sungguh-sungguh dia belajar, otodidak, dia belajar dari YouTube dan segala macam, dan dia memberanikan ikut audisi, dan dia akhirnya melayani musik dengan memain bass. Jadi itu yang aku bilang luar biasa. Itu yang aku bilang bahwa segala sesuatu pada saat kita kepengen apapun itu ya, kayak ini anak saya kepengen, tapi kalaupun kita pengen hati misi, itu benar-benar kita minta sama Tuhan, minta aja. Yes. Dan kalau pada saat kita minta, itu Tuhan yang akan kasih belas kasihan dan kerinduan yang sangat. Yes. Itu sih. Jadi artinya tidak bisa kita jadikan alasannya bahwa saya lagi sibuk. Kan begitu. Alasan kalau sibuk itu selalu pasti akan sibuk. Akan sibuk, iya akan kan? sibuk, iya. ya. Iya, saya ada punya anak. Iya. Padahal kan pekerjaan berkat Tuhan. Iya. Anak-anak berkat Tuhan. Betul. Masa pekerjaan dan anak-anak berkat Tuhan menjadi penghalang kita Betul. untuk melaksanakan misi? Betul. Wah, ini perlu. Betul. Mari kita jadikan itu menjadi support menjadi karena kita karena kita diberkati di pekerjaan, kita dikasih anak-anak yang luar biasa, makanya itu yang kita bagikan, itu yang kita mesti keluarkan gitu, menjadi tenaga pendorong kita, iya, untuk menjadi satu energi iya, untuk melakukan misi lagi, bagi yang mengerti, bagi yang mengerti, iya, bagi yang mengerti, iya. Dan bagi yang mengerti itu panggilan. Iya. Saya pernah pelayanan, apakah
pelayanan itu di desa, di daerah, iya sering. Apakah pernah dikasih kesempatan pelayanan sampai keluar? Pernah juga. Apakah dengan pelayanan kita keluar, dalam artian sampai keluar negeri ya, apakah itu dengan semudah itu? Ada juga Pak, saya punya pelayanan dengan Pak Lukas, itu pada saat kita sama-sama mau pelayanan, ada dapat undangan ke Perth Pak, ke Australia. Nah di situ pun kami dan Pak Lukas itu bukan yang punya uang yang kayaknya gampang banget nih, mau kemana aja ayo. Kita pun mau pergi tuh bergumul. Karena Pak ini biayanya begini, belum pengajuan visa begini, belum banyak yang kita pikir yang harus dipersiapkan ya. Tetapi ini yang aku bilang, saya sama Pak Lukas itu cuma berdoa. Saya berdoa bergandeng tangan, Tuhan. Ini kembali lagi kuncinya rindu. Kalau kita rindu dan Tuhan tetapkan satu cuti semua udah beres, tapi ini bagaimana keadaan keuangan? Kita berdoa dan kita coba lagi, Tuhan, kalau memang kita mau pergi, ini iseng-iseng aja ya, bukan iseng-iseng, seperti tolong kasih tanda ada yang menghubungi kami tuh untuk ayo pergi, kayak menguatkan gitu. Benar, saat itu tuh ada yang bilang, ayolah Pak Lukas sama Kitty ikut gitu. Terus kami merasa, oh iya, akhirnya kami ikut. Akhirnya singkat cerita, mereka semua sudah meng-apply visa, kami juga ikut meng-apply visa, dan beberapa teman kita tuh sempat ditolak Pak visanya. Nah tetapi berarti ada kita ada satu kelompok yang akan pergi. Kurang lebih berapa orang waktu itu rencananya? Kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 orang. Oke, lanjutkan. Ya, tapi ternyata 4 orang apa 5 orang itu ditolak visanya. Ya saya nggak tahu alasannya faktor apa gitu ya, tapi tolak. Karena saya juga melihat karena ini adalah Pak Lukas pertama kali dia keluar negeri, jadi paspornya tuh kosong. Secara keuangan kita juga ya ampun kalau dilihat minim banget. Tetapi yang dahsyatnya, apply visa itu kan pakai duit Pak. Jadi kita apply visa berdua. Kita udah kebayang nih kalau sampai ditolak, kalau kita ajuin lagi 2 kali lipat. Tetapi kita berdoa, Tuhan ini jangan sampai ditolak. Kita cuma punya uang segini. Ternyata kita adalah pasangan yang tidak ditolak. Tetapi dari 7 itu ya. Tetapi yang lain itu sudah ada. Jadi ada 7, 4 yang sudah, terus sekitar 8 terus. Jadi 4 orang yang sudah jadi 4 yang sudah nah diterima. Nah, gitu. kita ada sedikit yang belum, itu sekitar sampai dengan 10 orang kita mau pergi. Nah, tetapi ternyata pada saat itu saya langsung bilang begini sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang ini benar-benar Engkau inginkan, izinkan, Engkau akan buat itu lolos. Sebenarnya kita sebenarnya nggak lolos Pak, tetapi tidak ditolak, tetapi dikasih syarat. Itu yang ajaibnya Tuhan, dikasih syarat bahwa boleh pergi, tetapi dikasih jaminan. Mungkin ada teman yang sudah sharing di sini ya, seperti Ibu Nancy. Nah akhirnya karena sebenarnya waktu pada saat kita mengajukan visa, paspor kita tuh paspornya Bu Nancy itu ketinggalan. Jadi otomatis kita nggak bisa masuk visa secara rombongan. Akhirnya kita terpisah. Jadi teman-teman udah duluan. Jadi saya, Pak Lukas dengan Pak Nancy mau Victor yang jadi satu visanya. Tetapi yang lucunya syaratnya adalah begini. Agar Pak Victor dan Bu Nancy itu memberikan jaminan kepada kita untuk pergi. Jadi kita nggak langsung ditolak. Padahal Pak Bu Nancy dan Pak Victor kita belum terlalu kenal. Pada saat itu itu adalah pelayanan pertama yang kita bisa lakukan, dan akhirnya kita benar-benar unity. Akhirnya ya keluarlah visa. Teman-teman mungkin visanya 1 tahun ya, ada yang mungkin 6 bulan. Kami visanya hanya 1 minggu apa 10 hari maksimal. Saya bilang nggak apa-apa, mau cuma 1 minggu mau 10 hari nggak masalah. Yang penting kita pergi. Nah ada satu yang menarik Pak. Zaman dulu ya di kehidupan lama saya pernah pergi ke Australia juga, tetapi di dalam kehidupan yang sangat ya masih belum dalam Tuhan. Nah pada saat terbang ke sana, ke Perth, Tuhan itu melawat saya secara pribadi, dan dia bilang begini, ini yang luar biasa. Dulu kamu pergi ke tempat ini, ibaratnya bukan dengan caraku, dengan kekuatanmu, tetapi kali ini dengan caraku. Kamu lihat, kamu bisa pergi bersama dengan suamimu. Terus apa yang dia bilang? Itu saya sangis di pesawat. Waktunya kamu berbagi berkat, kamu harus bersaksi.
Amin, amin, amin. Bersaksi bagaimana kehidupanmu dipulihkan. Nah itu Pak, ternyata sampai kita di Perth nggak tahu bagaimana ada pemilihan siapa yang akan bersaksi dan segala macam. Akhirnya saya benar dipilih untuk bersaksi. Luar biasa ya. Aduh itu benar-benar itu maksud saya Itulah ini pengaturan Tuhan itu ya. pengaturan kita kalau mau menjalankan misi. Satu juga kunci Pak, kita menjalankan misi kita harus dengan ketulusan hati. Jangan mau yang wah aku mau harusnya ditugasin ini, aku mau di sini. Surrender aja. Surrender. Tuhan akan siapkan atau Tuhan akan berikan waktu kita yang tepat. Akhirnya saya bisa memberikan kesaksian dengan bahasa Indonesia dan saya memiliki suami yang pintar bahasa Inggris. Wes, mantap. Dan dia bisa menerjemahkan. Dan itu terjadi pemulihan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi akhirnya yang kesaksian akhirnya jadi suami istri jadinya ya. Karena istrinya bersaksi bahasa Indonesia, suaminya ikut bahasa Inggris ya. Dan dia akhirnya juga mendengarkan kesaksian yang ibaratnya kesaksian yang tidak pernah dia dengar juga sebenarnya. Sebelumnya. Dan itu puji Tuhan, itu yang Tuhan melihat bahwa inilah Tuhan sekali. Bukakan di saat kita mau melangkah. Yes. Itu aja sih. Wah, luar biasa Ibu Kitty. Ya baik Ibu Kitty, ini karena waktu juga Ibu Kitty. Nah, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mitra misioner untuk supaya mereka mau terjun dan terlibat di dalam pelayanan? Monggo Ibu sampaikan. Ya, para pemirsa, saya hanya mau sampaikan bahwa mari kita memberikan waktu kita, memberikan hidup kita, memberikan tenaga kita, memberikan pemikiran kita selagi kita bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak kelihatan. Kuncinya apa saudara untuk kita melakukan itu? Kita minta sama Tuhan, minta perkenanan. Itu yang dari tadi saya katakan, minta. Kalau kita memiliki kerinduan hati, memiliki hati yang haus dan lapar untuk jiwa-jiwa, Tuhan akan kasih kota yang dia ingin kita pergi. Tuhan kasih fasilitas semua yang ingin kita pergi. Dan dia akan mencukupkannya semuanya. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Jadi persembahkan hidupmu, persembahkan waktumu buat Tuhan. Karena hanya itu yang kita bisa berikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kitty, Tuhan berkati. Iya. Baik mitra misioner, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Kitty yang sangat memberkati saya. Pesannya sangat jelas bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu pekerjaan yang bagus, karir yang mentereng, anak-anak yang luar biasa, jangan jadikan itu penghalang bagi kita untuk pergi terlibat aktif dalam pelayanan misi. Jadikan itu jadi tenaga pendorong, menjadi gairah baru untuk melakukan misi-misi berikutnya. Karena kita tahu ketika kita pergi melaksanakan misi, bukan hanya kita saja diberkati, tetapi orang-orang yang kita kunjungi, yang kita layani, mereka juga diberkati. Mereka juga mendapatkan gambaran, wawasan baru, dan mereka juga akhirnya memiliki iman, berani bermimpi bahwa bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Baik itu saja mitra misioner, sekali lagi Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom.